kita masuk di master data in procurement ya. Jadi di dalam SAP itu ada pertama organization level ya, itu kita pahami. Jadi struktur perusahaan ya, yang itu dipetakan ke dalam struktur sistem SAP. Nah, kemudian juga ada master data yang kedua. Master data ini adalah data-data yang kemudian yang kita gunakan di dalam transaksi. Ya. Jadi yang ketiga itu nanti adalah transaksi ya. Biasanya master data ini tidak dibuat di awal ya, di awal ketika misalnya implementasi, atau bisa juga ketika dalam proses sebelum transaksi ya. Dan relatif tidak terlalu banyak perubahan ya master data ini. Beda dengan transaksi, karena transaksi itu bisa berlangsung setiap hari itu banyak sekali transaksi ya. Seperti itu. Nah, untuk melengkapi data-data transaksi kita siapkan master data. Di dalam procurement ya ada beberapa master data utama. Yang pertama itu adalah vendor ya. Vendor ya. Nah, kita bahas sekarang adalah vendor master data atau vendor master record. Nah, jadi ketika melakukan transaksi PO ya, itu melibatkan 3 master data ya. Itu vendor master record, material master record, dan purchasing info record. Purchasing info record ini master data yang menghubungkan antara vendor master record dengan material master record ya. Ya, yang dari sini kita data-data ini kemudian yang bisa kita gunakan ya untuk melakukan proses PO. Jadi seperti misalnya kita melakukan transaksi PO yang tadi ya, vendor itu harus sudah ada datanya. Kita tidak bisa misalnya entry data langsung. Maksudnya input data vendor di situ, tapi belum ada master datanya. Ya kecuali misalnya ada yang namanya one time vendor, tapi one time vendor itu harus kita siapkan. Jadi one time vendor itu adalah vendor yang transaksinya itu jarang dengan kita atau sekali-sekali ya. Ya kita transaksi misal sekali ya kita entry datanya kan. Nah, tapi kita tampung juga di master data. Nah, tipe master datanya one time vendor. Tapi kalau vendor atau vendor-vendor yang transaksinya itu rutin, kemudian memiliki kerjasama strategis dan lain-lain, kita siapkan master datanya. Jadi kita tidak bisa misalnya melakukan transaksi seperti tadi bikin PO, kita input master datanya saat itu, kita input misalnya data vendornya saat itu juga, tanpa kita mempersiapkan master data. Ini diantaranya untuk melakukan pengecekan data ya, sehingga data itu bisa validitasnya terjaga ya. Kemudian juga terkait verifikasi datanya ya. Kemudian juga terkait nanti kontrolnya ya, kontrol datanya itu semua adanya di master data. Nah, kalau item misalnya ini kita mengambil dari data material ya, material master record. Seperti itu ya. Yang kita bahas sekarang adalah vendor master record ya. Di vendor master record itu terbagi ya, ada general data, ada company code data, ada purchasing organization data. Ya. Jadi di general data ini terkait misalnya data-data terkait misalnya alamat ya. Kemudian bagaimana kita berhubungan dengan vendor tersebut, kontrol data, kemudian informasi bank. Di company code data ini mulai masuk ke informasi terkait account ya. Kemudian payment. Kemudian juga pajak ya. Kemudian di purchasing organization data ini masuk data-data terkait penjualan ya. Terkait penjualan. Misalnya PO currency-nya ya, Incoterms ya. Incoterms ya. Incoterms itu nanti adanya di purchasing data. Ya, di purchasing data. Kalau Incoterms itu adalah kode perdagangan ya. Kode perdagangan ya internasional ya. Yang mengatur tanggung jawab pengiriman barang ya antara penjual dengan pembeli ya. Pada sebelah mana kedua pihak ini bertanggung jawab terhadap barang tersebut ya. Incoterm itu kependekan dari International
commerce term ya. Jadi istilah perdagangan internasional. Nanti bisa dicek lagi. Nah, ini adanya di processing data. Ya. Kalau kemudian terkait misalnya data-data itu di recon ya, reconcile akunnya ini adanya di purchasing data atau di company code data. Ya. Kalau misalnya terkait alamat vendor gitu kan ya, kemudian namanya gitu kan, nah ini adanya di general data. Artinya apa dari pembagian ini ya? Nah ini ya, artinya apa? Jadi satu vendor master record itu ya, dia bisa terlibat ya di beberapa company code mungkin ya, dan juga bisa terlibat di lebih dari satu purchasing organization ya. Tapi karena dia misalnya vendor ini merupakan vendor yang perusahaan-perusahaan yang masih dalam satu perusahaan induk ya, itu di manage dalam satu vendor master. Misalnya perusahaan holding company misalnya satu perusahaan induk ya, dia memiliki beberapa perusahaan. Ada yang bergerak di bidang perbankan, misalnya ada perusahaan yang bergerak di bidang otomotif misalnya ya. Taruhlah perusahaan holding company A misalnya ya, holding company A dia memiliki perusahaan B. Anak perusahaan B ini dia di bidang jasa keuangan misalnya perbankan ya. Kemudian ada perusahaan C. Perusahaan C itu dia bergerak di bidang misalnya otomotif ya. Nah, biasanya kan kalau beli mobil itu ada yang lewat misalnya kredit ya, sehingga melibatkan pihak perbankan ya. Nah, si perusahaan A itu dia memfasilitasi itu. Jadi ketika misalnya dia mau beli mobil ya di perusahaan C yang bukan anak perusahaannya, itu bisa diakomodir juga melalui jasa kredit lewat anak perusahaan yang lain, yaitu Bank B misalnya. Nah, data umum dari si customer tadi itu disimpan di general data ini ya, general data ini. Tapi data-data yang terkait company code tadi kan beda tuh, perusahaan B, perusahaan C ya. Ada yang data di orang banknya, ada data di orang yang jual mobilnya. Itu dia bisa di-maintain di level company code data. Nah, berikutnya misalnya di perusahaan, taruhlah di perusahaan mobil yang jual mobil. Perusahaan mobil itu dia memiliki beberapa daerah penjualan. Misalnya taruhlah ada wilayah Jawa Barat. Ya, itu wilayah Jawa Barat itu menjadi processing organization tersendiri ya. Nah, itu masuk di datanya purchasing. Itu maksudnya ya. Jadi satu data ini artinya satu vendor ini ya, untuk jadi kalau kalian belajar juga di mata kuliah ERP ya, untuk tidak terjadi duplikasi data ya, tidak terjadi redundansi data. Jadi data ini bisa di-maintain bukan hanya di level satu perusahaan, tapi antar perusahaan gitu kan. Selama perusahaan-perusahaan yang tadi itu masih berada di satu induk perusahaan yang sama atau berupa anak-anak perusahaan di suatu perusahaan induk. Nah, master datanya itu bisa di-maintain di sana sehingga tidak terjadi duplikasi atau redundansi. Nah, ini berhubungan dengan konsep ERP ya yang sudah kalian dapatkan. Seperti itu. Nah, ini adalah struktur vendor master ya. Tadi yang saya jelaskan tergantung di organization levelnya. Jadi ada general data ya, ada counting data, kemudian processing data. Nah, ketika kita maintain data tersebut, misalnya mau nambah data ya terkait vendor yang edit data, misalnya vendor itu pindah alamatnya, kita bisa jadi ganti bank ya, awalnya ada perubahan data bank dari vendor itu bisa kita edit sesuai dengan level organisasinya atau sesuai dengan bagiannya. Jadi kalau misalnya counting data ini kan terkait dengan company code ya, dia ada perubahan misalnya. Ada perubahan misalnya kode akunnya ada perubahan ya di perusahaan yang kita edit itu cukup accounting data aja ya, atau misalnya ada perubahan ya di purchasing organization datanya ya, ada perubahan di purchasing organization datanya yang misalnya terkait misalnya pabriknya mana gitu ya, plannya mana gitu kan ya, kemudian Incoterms-nya ada perubahan di situ misalnya ya. Nah, kita cukup edit di processing organization data saja.
Seperti itu ya. Nah, ini jadi separasi data ini memudahkan ya atau menjaga kontrol sehingga antar bagian itu tidak melakukan proses input kepada data-data yang bukan merupakan bagiannya. Seperti itu ya. Sehingga secara security dan kontrol terhadap data itu bisa dijaga. Nah, berikutnya ada istilah account group ya. Account group. Jadi di vendor itu ketika kita membuat vendor yaitu kita memilih account group. Nah, vendor ini akan dimasukkan di kelompok akun yang mana. Ya. Di kelompok akun yang mana. Nah, account group ini mengontrol sejumlah fungsi ya. Misalnya number assignment atau number range ya. Jadi antara satu akun grup dan akun yang grup yang lain itu kodenya beda. Jadi kita bisa melihat tuh dari range kode ini kita bisa menentukan bahwa ini akun grupnya vendor ya. Ini akun grupnya yang mana ya. Kita bisa mengetahui dengan hanya melihat range number seperti itu. Kemudian statusnya ya, apakah dia vendor atau on time vendor ya. Kemudian field selectionnya, field mana yang harus diisi, field mana yang tidak ya. Kemudian data-data yang terkait plan ya atau gudang ya. Nah, ini bisa kita atau misalnya pabrik. Nah, ini diatur oleh account group. Kemudian reconciliation account ya. Reconciliation account. Jadi ketika vendor itu ya, dia akan masuk di counting data ya melalui reconciliation account. Reconciliation account ya. Misalnya vendor untuk pengadaan misalnya raw mat ya. Raw mat bisa kita spesifikkan lagi. Misalnya vendor untuk pengadaan dibedakan juga misalnya vendor untuk pengadaan barang-barang habis pakai. Ya. Nah, itu kan nanti akan masuk di di akun ya. Di bagian akuntansi kan. Di akuntansi kan kalau kita belajar ya kalau itu ada beberapa jenis akun ya. Akun terkait misalnya ada akun untuk konsumsi ya misalnya ya. Ada akun untuk stok ya. Nah, seperti itu. Termasuk juga ada akun misalnya terkait vendor ya. Jenis-jenis vendor di situ. Kita klasifikasi dalam kelompok besar akun. Nah, itu akan masuk di situ ya lewat akun-akun tadi itu disebut dengan reconciliation akun ya. Reconciliation akun atau akun rekonsiliasi. Seperti itu. Nah, sehingga kita bisa menghitung ya total liabilities untuk beberapa vendor. Jadi akumulasi dari vendor-vendor yang memiliki karakter yang sama itu bisa kita lihat kewajiban kita ke sana seperti apa. Misalnya vendor ya kewajiban kita atau hutang kita misalnya kepada vendor-vendor yang menyediakan barang-barang konsumsi misalnya. Kita bisa cek di situ. Atau hutang kita misalnya kepada international vendor misalnya ya. Itu vendor-vendor yang proses pengiriman barang itu misalnya melalui impor ya. Kita bisa lihat di melalui reconciliation account itu. Nah, di bawah reconciliation account itu ada subledger account ya. Subledger account itu adalah vendor itu sendiri. Nah, jadi misalnya kita bisa mengecek nih vendor A ya, dia termasuk misalnya vendor luar negeri ya. Di rekonnya itu masuk di rekon akunnya itu masuk rekon akun vendor luar negeri, tapi ketika dicek itu kita bisa melihat vendor luar negeri itu siapa aja. Berapa kewajiban kita untuk setiap vendor tersebut. Itu masuknya di subledger account ya. Seperti itu. Nah, vendor itu bisa sebagai yang menerima order kita ya. Ya, kemudian dia juga vendor itu yang menerbitkan tagihan ya. Vendor itu juga yang mengirim barang ya, forwardernya atau carrier-nya. Ya, vendor itu juga bisa menjadi yang suppliernya. Ya, seperti itu. Ini adalah partner role ya dari vendor. Itu mungkin ya yang bisa dijelaskan konsep umum dari vendor master record yang ada di SAP. Silakan kalau ada pertanyaan atau tambahan.